Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Bismi, dengan menyebut nama Rabbika, Tuhanmu, alladzi, yang khalaqa, telah menciptakan. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu. Khalaqa, dia telah menciptakan al-insana, seluruh manusia, min alakin, dari segumpal darah. Iqra, diulangi, bacalah. Wa rabbuka, sedangkan Tuhanmu itu al-akram, maha mulia, maha agung, maha besar, maha hebat, dan maha dahsyatnya. Dengan membaca gini kita akan ngerti. Jadi aktivitas yang pertama, Allah ingin memandaikan hambanya, ya kita ini harus kita banyak membaca, ya. Kemudian kedua, banyak menulis. Kenapa kok membaca dan menulis digandeng? Karena kalau kita membaca saja, tidak ditulis, biasanya ilmu kalau itu tidak ditulis itu cepat hilang. Kecuali kayak Nabi tadi, satu kali dibaca langsung lengket. Kalau kita nggak bisa, karena kita bukan manusia pilihan. Nabi manusia pilihan. Al-Mustafa. Mustafa itu Rasulullah Al-Mustafa, manusia pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita sekalian dan mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu perintahnya yang sangat luar biasa, ialah kita laksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian antara maghrib dan isya, perintah Allah yang lain adalah kita diperintahkan untuk senantiasa banyak belajar, banyak membaca, banyak mendengar, banyak bertanya, dan banyak memperhatikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, juga kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, bahkan kepada seluruh umatnya yang senantiasa berusaha menghidupkan sunnah-sunnahnya.
Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, akan kita lanjutkan pembahasan kita pada pekan yang lalu tentang beberapa kewajiban setiap muslim terhadap Islam. Kalau tidak salah ada 5. Dan pada malam hari ini kita akan membahas urutan yang pertama. Kewajiban setiap muslim terhadap Islam. Yang pertama, wajib mempelajari ajaran Islam. Ajaran Islam dengan benar. Ya, harus ada dengan benar. Karena takut kita sudah belajar tapi nggak benar. Jadi harus dipertegas. Setiap muslim di atas pundaknya terletak suatu kewajiban. Kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, muslim yang benar, muslim yang selamat, gampang menuju surganya Allah kelak, maka salah satu perintah yang wajib kita laksanakan adalah wajib kita mempelajari ajaran Islam. Di mana ajaran Islam yang harus kita pelajari? Ya, sumbernya yang pertama, sumber seluruh ajaran Islam itu adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu hanya berisi garis-garis pokok, garis-garis besar ajaran Islam. Untuk detailnya, ya, secara detail melalui pasal-pasal dan berbagai macam itu adalah kita belajar pada sumber yang kedua, yaitu Al-Hadis. Karena yang memperagakan Al-Quran itu adalah Rasulullah SAW, dan seluruh hidup Rasulullah semenjak diangkat menjadi Rasul, seluruh ucapannya, seluruh perbuatannya, seluruh sikapnya Nabi semuanya jadi hadis. Diamnya Nabi jadi hadis, ngomongnya Nabi jadi hadis, tidurnya Nabi jadi hadis, cara makannya Nabi jadi hadis, cara kepemimpinannya jadi hadis, cara semuanya jadi hadis. Terus sumber yang ketiga ajaran Islam ialah hasil ijtihad para ulama. Ulama-ulama sebagai pewaris Nabi itu dia melakukan ijtihad berbagai macam disiplin ilmu, maka lahirlah berbagai macam kitab-kitab yang terkenal di dalam Islam dan para ulama-ulamanya. Ya, karya-karya para ulama itu ada yang berupa fikih, berupa akidah, berupa ilmu kedokteran, ilmu falak, ilmu hisab, ilmu perbintangan, ilmu perekonomian. Lahir berbagai macam kitab-kitab yang sumbernya disadur dari Al-Quran dan hadis. Maka itu harus juga kita pelajari. Jadi sumber belajar Islam itu Quran, hadis, dan hasil ijtihad para ulama yang hasilnya itu terbukukan dalam berbagai kitab-kitab yang kita jumpai yang beredar di dalam dunia Islam. Jadi setiap muslim wajib mempelajari Islam. Dari mana kita tahu bahwa setiap muslim itu wajib hukumnya belajar Islam? Ayat yang pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW ketika berada di Gua Hira, sekaligus pertanda bahwa dengan datangnya malaikat Jibril mengantarkan wahyu yang pertama, sekaligus menunjukkan bahwa Rasul resmi ditunjuk oleh Allah sebagai manusia pilihan, utusan Allah, Nabiullah dan Rasul terakhir untuk menyempurnakan ajaran-ajaran Islam yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi Islam itu sudah mulai dikenal semenjak Nabi Adam sebetulnya itu ajaran Islam. Dan populer pada zaman Nabiullah Ibrahim Islam. Kemudian disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Maka ayat yang kita
Ketahui dan disepakati oleh para ulama, ayat yang pertama turun dalam Quran itu adalah Quran surat 69. Namanya surat Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq. Ayatnya antara lain ayat yang pertama berbunyi Iqra. Iqra. Bismi rabbikal ladzi Bismi rabbikal ladzi Rabbikal ladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ayat yang pertama. Khalaqal insana Khalaqal insana min alaq. Min alaq. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Iqra. Diulangi. Iqra. Rabbukal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Ini ayat yang ketiga. Adik kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di situ ayatnya banyak, kalau tidak salah hampir 20. Tapi yang diterima pertama kali oleh Rasulullah ketika berada di Gua Hira, ada gunung yang disebut Jabal Nur, orang kalau ke Mekah pasti tahu itu, ya. Kemudian di puncaknya di atas ada sebuah gua yang disebut Gharu Hirain, Gua Hira. Disitulah Nabi dulu dicintakan oleh Allah untuk datang bertapa, menyendiri untuk membaca situasi. Tiba-tiba malaikat Jibril atas perintah Allah datang merangkul Rasulullah. Bukan main takutnya, saking kagetnya Rasulullah, nggak pernah terbayang tiba-tiba ada makhluk yang aneh merangkul. Dan ucapan makhluk itu yang bernama Jibril itu ini yang dibaca oleh Jibril. Langsung, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Iqra, baca wahai Muhammad. Nabi menjawab, ma ana biqari. Kula mboten saged maca. Jadi itu awalnya manusia, termasuk Rasulullah ngaku, saya tidak bisa membaca. Dan apa yang harus saya baca? Waktu itu kan belum ada tulisan, belum ada Al-Quran terbukukan maksudnya. Diulang oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Setelah Nabi Muhammad berturut-turut mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak mampu membaca. Belum tahu itu namanya Jibril, saya tidak mau membaca, nggak tahu siapa itu yang ingin membaca. Ya. Kemudian setelah diulang, dijawab oleh Nabi, saya tidak membaca. Lalu Jibril membacakan ayat ini sampai alladzi khalaq, lalu Nabi menirukan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi langsung menirukan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jibril membaca, Nabi menirukan. Iqra wa rabbukal akram. Jibril membaca, Nabi menurunkan sampai ayat 5. Ayat 5 di sini. Enggak tulis. Ditirukan. Dengan demikian, ini bisa kita jadikan pelajaran bahwa orang kalau disuruh membaca harus kasih contoh dulu. Ya, kayak anak-anak kecil itu loh Pak, baca Quran itu belum bisa membaca, hanya suaranya saja dengar ya.
Anak-anak TK itu ada yang sampai hafal 30 juz. Enggak salah. Ya kan banyak sering kita lihat kalau ada lomba-lomba tahfidz dalam itu. Itulah saking dimudahkannya oleh Allah orang belajar kalau mau. Termasuk Nabi Muhammad. Asalnya adalah an-nabi ummi, nabi yang buta huruf, boten saged maca, saged tidak bisa menulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi atas kuasa dan kehendak Allah dan gurunya adalah malaikat Jibril, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga disebut di zamannya nabi itu adalah Al-Qur'an berjalan. Di otaknya Al-Qur'an 30 juz itu lengkap. Dan hebatnya Nabi, satu kali dibacakan oleh Jibril langsung lengket di otaknya. Dan nggak pernah lupa selamanya. Manusia pilihan. Beda dengan kita. Sekarang diajari, nggak usah sampai besok lupa. Nanti 1 jam lagi terus lupa. Coba, minggu yang lalu apa Pak temanya kita pelajaran kita minggu yang lalu? Lupa. Lupa. Kalau saya masih ingat. Wajibuna al-muslimi alal Islam. Beberapa kewajiban setiap muslim terhadap Islam. Salah satu di antaranya ini. Setiap muslim wajib mempelajari Islam. Dari mana dasarnya ini? Iqra. Iqra ini kalau diterjemahkan, bacalah. Menurut kaidah bahasa Arab ini kalimatnya kalimat fi'il amar, perintah. Fi'il amar itu perintah untuk melakukan sesuatu. Iqra, bacalah. Bisa juga diartikan belajarlah. Karena orang belajar pertama kali yang kita lakukan itu adalah membaca. Aktivitas belajar yang pertama kali dilakukan oleh manusia yang kita diajari guru itu biasanya ada 3. Ya, li, tu. Ini kalau kita masuk SD sekolah dulu pertama diajari cali tu. Ca membaca, ya. Li menulis, tu menghitung. Nah, itu pelajaran dasar, kan? Ya. A, B, C, D. Nah itu. Kalau tulisan Latin. Kalau tulisan Al-Quran, alif, ba, ta. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zai, sin, sin, sod, do, to, zo, ain, gin, fa, ho, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Gitu. Saya kalau ngajari anak-anak di tempat saya ngaji gitu. Jadi sambil nyanyi-nyanyi biar cepat lengket. Kalau dilakukan dijadikan lagu itu biasanya cepat lengket. Alif, ba, ta, ta, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zai, sin, sin, sod, do, to, zo, ain, ghin, fa, ho, kaf, lam, mim, nun, waw, lam, alif, hamzah, ya. 29 huruf. Ya, itu caranya Jibril. Ya, Jibril moco, Nabi menirukan. Saking cerdasnya Nabi, kadang-kadang Jibril belum keluar semua, disaut oleh Nabi itu. Saking cerdasnya. Luar biasa. Dan begitu dibacakan sama Jibril satu kali, langsung terekam di kepalanya. Ngalahin apa sekarang ya? Alat merekam itu dulu ada kaset, tape recorder, terus muncul VCD. Sekarang nggak laku itu VCD, terus muncul lagi flash disk, nggak laku sekarang. Sekarang langsung internet langsung ya. Saking cerdasnya Nabi. Ini jemaah. Iqra, bacalah. Waktu itu belum ada tulisan Nabi. Kira-kira yang disuruh baca ini apa ini? Apa yang disuruh baca oleh Allah yang disuruh Nabi disuruh membaca itu membaca apa? Oh, belum ada tulisan waktu itu. Diperintahkan untuk membaca situasi alam. Terutama keadaan manusia waktu itu di sekitar Nabi yang disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman goblok. Goblok waktu itu ya. Bagaimana nggak goblok membikin Tuhan dibikin dari roti, kalau lapar Tuhannya dicopot, saking gobloknya. Kalau ada anak perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup begitu ya. Oleh Allah diperintahkan bacalah. Nabi itu disuruh memperhatikan keadaan sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi nanti diperintah oleh Allah untuk merubah suatu keadaan yang luar biasa. Makanya Nabi itu sering dikatakan Nabi besar. Kenapa kok ada besar? Kalau Nabi besar itu ukurannya kayak apa? Apa kayak langit, kayak bumi. Kenapa Nabi disebut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Kok bukan nabi kecil saja, kok nabi besar? Yang dikatakan besar itu, ya, karena mampu merubah keadaan sesuatu situasi yang sangat rusak, yang sangat tidak beraturan, dirubah menjadi ke alam, dari alam yang gelap menuju alam yang terang. Nabi mampu merubahnya hanya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Berapa tahun? Cuma 22 tahun. Sesuai dengan proses turunnya Quran itu. Umat Islam ketika itu terutama di sekitar bumi Mekah dan Madinah hampir semuanya menjadi manusia yang pinter. Karena Nabi mengajari, mempraktekkan iqra. Bacalah. Baca. Jadi orang kalau ingin pinter itu harus banyak membaca ini. Membaca. Yang kedua menulis. Yang ketiga menghitung. Hitung. Dulu ingat saya guru-guru saya Indonesia. Kalian sudah pintar ditulis menconga. Menconga itu didiktet loh, gak gini. Tulis. Ya. Mim fathah ta fathah ta. Mim dhamma mu. Bacanya matamu. Kan dulu yang lucu-lucu ini. Ya. Qaf fathaka. Kaf kasrati. Kaf dhammaku kakiku. Lam dhammalu kaf fathaka luka. Kakiku luka. Nah, itu dulu di satu-satu. Lama-lama dari huruf dikenalkan huruf digandeng menjadi satu kata, ya, memiliki arti, kata digandeng lagi menjadi satu kalimat. Kalau sudah sempurna satu kalimat, maka semua pesan-pesan yang diinginkan di dalam tulisan itu kita baca, termasuk pesan-pesan Allah. Ini Quran ini kan pesan Allah. Gara-gara kita membaca kita ngerti. Iqra, bacalah. Bismi, dengan menyebut nama Rabbika Tuhanmu, alladzi yang khalaqa, telah menciptakan. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu. Khalaqa, dia telah menciptakan al-insana, seluruh manusia. Min alakin, dari segumpal darah. Iqra, diulangi, bacalah. Wa rabbuka, sedangkan Tuhanmu itu al-akram, maha mulia, maha agung, maha besar, maha hebat dan maha dahsyat. Ini. Dengan membaca gini kita akan ngerti. Sini, Iqra, baca. Apa yang harus dibaca? Orang membaca itu, ya, ada dua ayat Allah yang harus kita baca. Dihapus ini. Jadi ayat Allah itu ada dua. Ayat Allah ada dua. Ada ayat yang tertulis. Ayat Allah yang tertulis itu disebut Al-Quran. Ayat Allah yang tidak tertulis disebut dengan ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah contohnya diri kita sendiri. Kita ini diri kita sendiri, ini kauniyah. Kauniyah itu artinya alam. Makhluk ciptaan Allah itu disebut kauniyah. Langit, bumi, matahari, bintang-bintang yang jutaan di atas itu, gunung-gunung, laut, daratan, danau, macam-macam berbagai makhluk-makhluk yang hidup, tumbuhan, hayawan, manusia, ikan-ikan itu semuanya disebut ayat-ayat kauniyah. Alam sekitar kita disebut kauniyah. Dan ini lebih banyak jumlahnya, lebih banyak ayat-ayat kauniyah daripada ayat-ayat Al-Quran yang tertulis yang 30 juz. Tapi semuanya saling mendukung, tidak ada yang bertentangan. Maka perintah membaca di sini kalau kita ingin menjadi manusia yang memahami segala sesuatu, pertama harus dengan banyak membaca. Yang dibaca pertama ayat Allah yang tertulis berupa Al-Quran, yang kedua kita membaca ayat Allah. Maka orang-orang pinter mengadakan penelitian sampai bisa membuat pesawat ulang-alik. Yang berhasil dikunjungi adalah planet bulan pertama.
Kemudian planet-planet yang lain juga sudah banyak dikunjungi. Itu hasil membaca, hasil belajar. Dalam laut yang diselami, udara yang tinggi buat pesawat dinaiki oleh manusia. Itulah hebatnya. Jadi dengan membaca ayat-ayat Allah, baik yang tertulis berupa Al-Quran maupun ayat-ayat alam ini, maka kebanyakan manusia sekarang menjadi pintar. Menguasai ilmu kedokteran, menguasai ilmu biologi, menguasai ilmu astronomi, menguasai ilmu berbagai macam ilmu pengetahuan, ilmu perekonomian, ilmu pertanian, ilmu perairan, semuanya bisa. Itu hasilnya dari hasil membaca. Jadi kalau orang malas membaca, pasti akan menjadikan, kalau orang tidak mau membaca, pasti akan menjadi bodoh. Pasti itu. Maka ayat yang ini turun pertama, Iqra ini, berarti Allah itu memang ingin memberantas kebodohan. Karena kebodohan itu adalah musuh yang paling berbahaya. Musuh paling berbahaya itu apa? Satu, kebodohan. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, keterbelakangan. Ya. Yang keempat, apa namanya itu? Terjajah. Terjajah dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa Indonesia pernah dijajah 350 tahun? Karena bodoh. Maka Allah memilih Rasul SAW yang dibekali dengan kitab suci Al-Quran, yang perintah pertamanya disuruh membaca. Membaca itu berarti kebodohan harus diberantas. Karena kalau kita bodoh akan melahirkan kemiskinan, akan menjadikan kita lemah, akan menjadikan kita dikuasai orang lain, akan menjadikan kita dijajah orang lain kalau bodoh. Tapi kalau pulang pintar nggak bisa. Makanya berantas. Bahkan salah satu syarat untuk menuju surganya Allah harus juga dengan pakai ilmu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa orang yang rajin mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti yang kita ini. Ya, pengajian itu kan kegiatan belajar mengajar, ngaji itu. Ono sing maca, ono sing dengarkan, itu namanya belajar. Siapa orang yang senang mengikuti kajian-kajian, taklim, pelajaran-pelajaran disampaikan oleh ustaz-ustaz, ulama-ulama kita, rajin mengikuti. Asalnya bodoh, lama-lama jadi pintar. Waktu pun hanya mendengarkan. Karena cara yang kedua, kalau kita tidak mampu menulis, tidak mampu membaca dan menulis, cara yang ketiga itu banyak mendengar. Maka banyak orang buta itu hafal Quran. Kita melek malah nggak hafal. Ya, karena ketajaman hatinya itu kan banyak mendengar. Begitulah maha kuasanya Allah itu dibuktikan dengan kita. Kenapa orang-orang buta nggak bisa hafal Al-Quran? Jadi ini banyak membaca. Nah di sini diulangi lagi, Iqra. Sudah disebut di ayat pertama, ayat ketiga, Iqra, baca. Saking pentingnya nih, kalau suatu kata diulang-ulang itu saking pentingnya membaca. Baca. Kalau kamu tidak baca, bodoh nanti. Kalau kamu tidak baca nanti tertinggal. Kalau kamu tidak baca nanti dikuasai, terjajah oleh maka baca. Supaya kita jadi ampun. Karena semua perbuatan kita, amal-amal ibadah kita terutama, baru akan sempurna kalau didasari dengan ilmu. Ilmu itu akan kita peroleh melalui kegiatan banyak membaca. Terus di sini ada ayatnya, Alladzi 'allama bil qalam. Ini ada kata Alladzi 'allama bil qalam. Allah itu kalau ingin memintarkan manusia, diajari dengan pertama banyak membaca, yang kedua bil qalam. 'Allama bil qalam, diajari agar manusia itu pintar menulis. Tadi membaca, menulis, menghitung. Itu sebenarnya ilmu dasar itu. Orang kalau ingin pintar harus bisa membaca, bisa nulis, bisa menghitung. Itu ilmu dasar itu. Nanti kalau sudah pintar membaca, pintar menulis, itu jalan sendiri sudah. Guru gak terlalu repot. Seperti kita awal-awalnya kayak gini ngaji, memang harus ada guru yang membimbing awal-awalnya. Tapi kalau sudah nanti sudah kira-kira sudah bisa belajar sendiri, membaca sendiri, mendengar sendiri sudah bisa dikembangkan.
Tapi awalnya itu harus yang lebih lebih aktif, guru yang lebih aktif. Sebagaimana Jibril tadi itu, Nabi Muhammad bisa pintar karena ada gurunya yang ngajari. Malaikat Jibril. Ya kita juga kalau mau belajar tanpa guru ya nggak bisa. Bisa kalau sudah ilmu dasarnya sudah paham, sudah terampil membaca, terampil menulis, terampil menghitung. Coba kalau kita mau bikin proyek, orang mau bikin proyek itu kan buat proposal dulu. Ya, buat proposal ini latar belakang perlunya diadakan proyek ini A, B, C, D. Terus tujuannya A, B, C, D. Visi dan misinya A, B, C, D. Programnya nanti 1, 2, 3, 4 ya. Ya, langkah-langkah dilakukan A, B, C, D. Ya, itu biasanya. Terus biaya yang dibutuhkan A, B, C, D. Ya, ciri-ciri keberhasilan A, B, C, D. Diserahkan kepada orang, gampang dibaca. Tapi kalau nggak bisa nulis, nggak bisa membaca, apa sulitnya? Membaca. Jadi aktivitas yang pertama, Allah ingin memandaikan hambanya, ya kita ini harus kita banyak membaca, ya. Kemudian kedua, banyak menulis. Kenapa kok membaca dan menulis digandeng? Karena kalau kita membaca saja, tidak ditulis, biasanya ilmu kalau itu tidak ditulis itu cepat hilang. Kecuali kayak Nabi tadi, satu kali dibaca langsung lengket. Kalau kita nggak bisa, karena kita bukan manusia pilihan. Nabi manusia pilihan. Al-Mustafa. Mustafa itu Rasulullah Al-Mustafa, manusia pilihan. Rasul. Kalau kita enggak, maka kita kalau tidak menulis, sekarang diterangkan, besok hilang. Makanya kenapa saya minta Bapak tulis di sini juga? Ya. Kalau diperagakan sini, coba saya tanya Bapak, dengan ngomong menerangkan Al-Quran, ngomong secara biasa, dengan ayatnya ditampilkan di sini, kira-kira gampang mana dicerna? Ya gampang itu ya. Begitu juga kalau kita ngitung, orang menghitung itu kalau angka-angkanya ditulis sini 1000 tambah 500 tambah 200 sampai terus ditotal, itu gampang. Coba kalau kita angin, maka membaca, menulis, banyak membaca, banyak ilmu apa saja yang kita pelajari, pasti melalui cara itu. Baca, tulis, baca, tulis. Kalau sudah tidak mampu menulis, saya hapus. Tidak mampu menulis itu pertama tangannya sudah kaku, asam auratnya tinggi, tangannya kayak gini sendiri, kayak bisa gerak-gerakkan ya udahlah, itu berarti takdir Allah sudah mampu membaca. Yang kedua, matanya wis gak bisa moco huruf, apalagi tulisannya kecil. Wes angel aku disuruh moco kayak ini, tanganku wis kaku, apalagi suruh nulis Al-Quran. Dari kecil kok pernah belajar, betapa susahnya. Kalau saya, asalkan hafal ayatnya, tulisan insya Allah nggak salah, karena sudah terbiasa. Bagaimana nggak terbiasa? Namanya guru. Guru itu setiap hari pekerjaannya tulis, membaca, lama-lama bisa. Sering saya ditanya orang, kenapa Pak Ayi kalau nulis Al-Quran nggak ngelihat, cuma hafal kok? Iya sudah tahu rumusnya. Kalau kita sudah tahu rumusnya menghitung, rumusnya membaca, gampang. Orang yang susah itu kalau nggak ngerti rumusnya, nulis alif itu dari bawah ke atas apa dari atas ke bawah. Kalau nggak ngerti rumusnya apa Ben? Bikin fathah itu ke sana apa ke sini yang benar. Bikin dhamma itu begini apa begini. Ya. Kalau ngerti rumusnya gampang. Orang bisa sampai bermenit-menit nggak jadi, kita cuma 1 menit selesai karena ngerti teorinya. Semua ilmu itu pasti pakai teori, gampang. Begitu juga nanti membaca, begitu juga menulis, begitu juga menghitung. Kalau sudah ngerti teorinya, kita dari kecil ya. 1 kali 2 Pak. 1 kali 2 kalau 1 tambah 2 3. Kalau 2 dibagi 2 ya begitu, gampang dulu ya. Pertama itu pakai lidi dulu, hitungnya begini. Harus kelihatan. Lama terbiasa dibuang gini. Begitu kita. Seperti kalau saya cara ngapalkan anak-anak di santet, tulis dulu. Iqra. Ikut anak-anak. Iqra. Bismi rabbika. Ikut anak-anak.
Alladzi khalaq. Itu lagi. Iqra bismi rabbika. Alladzi khalaq. Sekali lagi. Iqra bismi rabbika. Ya, ikut lagi sudah 3. Kira-kira anak-anak sudah hafal? Hapus. Ulangi, enggak ada tulisan dibaca. Iqra. Apalagi? Bismi rabbika. Apalagi? Alladzi khalaq. Sudah hafal? Yang belum hafal ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekarang artinya anak. Iqra artinya bacalah. Bismi rabbika dengan nama Tuhanmu. Alladzi yang khalaq telah menciptakan. Gampang. Jadi anak-anak yang ngaji di rumah itu surat-surat pendek itu rata-rata hafal artinya. Bacaan sholat itu hafal anak-anak yang ngaji di rumah itu. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kabiron. Yang kebesarnya tiada tara. Walhamdulillahi katsira. Segala puji hanya milik Allah. Katsira dengan pujian yang banyak. Ya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Semuanya hanya kupasrahkan kepada Allah. Allahumma ba'id baini. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan antara kesalahan-kesalahanku. Kama ba'ta bainal masyriqi wal maghrib. Bagaimana engkau menjauhkan antara langit dan bumi. Hafal Pak, dilatih dari kecil. Maka sekarang itu anak-anak belajar lebih gampang dengan ketimbang kita dulu. Kalau kita dulu pakai ngeja, alif fathah a, alif kasroh i, alif dhamma u, a, i, u, gitu dulu kita. Mim fathah mata, patata, mim dhamma matamu, ba dhamma buta, patata buta. Kita dulu kayak gitu, matamu buta. Kalau nggak mau bayar, ba fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro, bayaro. Dulu kita ngajinya kayak gitu. Sekarang nggak begitu anak-anak. Ketinggalan. Langsung baca langsung. Kalah Pak kita. Terus medianya, alat-alatnya, orang di HP itu sekarang bisa cari pelajaran apa saja ada. Maka sekarang orang kalau mau bodoh itu terlalu. Kalau zaman kita dulu kan main. Saya diceritakan ayah saya dulu kalau orang nulis itu nggak pakai kertas Pak, nggak ada kertas, batu katanya. Batu itu ditulisi kayak gini. Saya masih ingat dulu di rumah itu punya ayah saya, kalau dicoret-coret tak bisa dihapus. Gak tahu apa namanya. Bien. Zaman Londo. Ya. Mungkin bapak-bapak masih ada yang mengalami situ. Saya nggak sudah pakai kertas saya waktu sekolah. Nah, ini. Jadi membaca. Terus kalau tidak bisa membaca, perintah yang lain Allah yang kedua itu disuruh banyak mendengar. Nah, mendengar. Kayak orang buta itu tadi kan banyak mendengar itu. Tapi memang ada Al-Qur'annya juga orang buta itu. Al-Qur'an apa namanya di lapa kayak gini bisa hafal ya. Ya. Apa namanya? Ya, Braille ya itu gitu dibaca gini bisa hafal juga. Tapi awal-awalnya diperdengarkan. Sekarang kalau kita mau menghafal lewat HP bisa. Surat Al-Fatihah misalnya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang HP-nya sampai 100 enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Bisa sambil tiduran bisa. Nanti kalau sudah bismillah hafal pindah kayak Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Diulang ya. Bisa walaupun sudah tua kayak kita bisa. Asalkan ada kemauan. Jadi mendengar. Dengan banyak mendengar juga ini, pasti kita akan bisa. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat ke-7 ayat 104. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini saking pentingnya mendengar turhamun ya. Coba perhatikan. Perintah supaya kita banyak mendengar. Dan kalau Al-Quran dibaca itu
jangan coba-coba kita berbicara. Bukan dapat pahala tetapi dosa. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-A'raf ayat 104. Wa idza, dan apabila, kata Allah ini, ya, kata Allah, wa idza, dan apabila quri'al Qur'anu, Al-Qur'an dibaca. Ini ya, siapa saja yang membaca, walaupun kaset, walaupun radio, pokoknya Al-Qur'an dibaca itu bagaimana? Fastami'u, rungokno. Rungokno artinya jangan tidur. Kalau Al-Qur'an dibaca jangan tidur, jangan ngomong sendiri, jangan main HP. Rungokno. Orang membaca, kita mendengarkan saja dapat pahala. Itu hebatnya Al-Quran itu. Dibaca walaupun nggak paham artinya menjadi pahala yang luar biasa. Diwajib kok Pak. Itulah hebatnya Al-Quran itu. Diwajib kok nggak paham artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai waladol nggak tahu artinya. Pahalanya luar biasa. Satu huruf 10 kalau tidak salah. Jadi kalau sampai Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Coba itu berapa hurufnya, berapa pahala kita dapatkan. Begitu juga orang yang mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'an, apabila kitab Al-Qur'an dibaca, fastami'u, maka dengarkanlah. Wa ansitu, diamlah. Diam itu maksudnya tidak boleh kita ada kegiatan. Kadang-kadang kalau hari Jumat itu khotbah dibaca, ada orang sengrodok mintas. Nggak paham itu. Orang khotbah dibaca itu pasti ada ayat Al-Quran dibaca. Ini sibuk, nggak di rumah langsung. Apa? Nggak boleh ada kegiatan itu kalau Al-Quran dibaca. Termasuk kayak gini. Ya, saya membacakan Al-Quran, terus bapak-bapak ngomong sendiri, DOSA. Ini ayatnya. Nggak boleh. Coba lihat di rumah itu kadang-kadang ada acara pernikahan ditaruh di rumah. Khotbah nikah disampaikan. Sebelum khotbah nikah itu biasanya ada ori membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca sampai menentukan suaranya, ibu-ibu sibuk menyediakan makan. Dosa itu. Makanya pernikahannya nanti nggak barokah. Baru beberapa bulan cerai. Karena waktu Al-Quran dibaca ketika acara akad nikah ngomong dewi. Itu Allah melaknat. Nggak boleh. Ini ayat itu. Makanya kalau ingin pernikahan putra-putri kita itu berkat taruh di masjid. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "A'limun nikaha bil masajid." Ya, waj'aluha bil masajid. A'limun nikah itu permaklumkan pernikahan putra-putrimu itu dengan memukul aduk itu kayak rebanek loh Pak. Supaya orang tahu bahwa si fulan ini anaknya menikah. Jadi nanti kalau jalan dengan laki-laki enggak curiga. Terus ketika pernikahan waj'aluha bil masajid. Letakkan di masjid. Insya Allah kalau pernikahan ditaruh di masjid, pasti Allah akan melimpahkan rahmanya. Karena di masjid itu nggak mungkin orang ramai. Nggak pantas di masjid ramai. Maka pernikahan kalau ingin barokah di masjid, bukan di rumah. Ini. Jadi kenapa Allah di sini ketika Al-Quran dibaca disuruh diem, disuruh dengarkan? Ya. Karena nanti apalagi kalau diterjemahkan, kita akan mendapatkan ilmu. Tidak diterjemahkan cahaya Al-Quran itu kalau kita baca akan mendapat rahmat. Ini la'allakum turhamun. Pasti Allah akan mencurahkan rahmatnya kepadamu. Asalkan kita dengarkan dengan baik dan diam. Tapi kalau kita Al-Quran dibaca terus ngomong sendiri, bukan la'allakum turhamun, la'allakum turhanun. Mudah-mudahan Allah melaknat kamu. jadi ini. Itulah hebatnya Quran. Yang membaca mendapat rahmat, yang mendengarkan mendapat rahmat selama dia mau mendengarkan dan berdiam atau memperhatikan. Dan dengan memperhatikan nanti mendengarkan dengan baik, maka ilmu itu nanti akan masuk ke dalam pikiran dan hati kita sekalian. Jadi ini baru 2. Nanti insya Allah kalau tidak salah ada 6. Ada 6 langkah yang harus dilakukan oleh orang Islam agar menjadi orang-orang yang bisa paham, terutama petunjuk-petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran ini. Demikian karena waktu Isya telah memanggil kita untuk melaksanakan sholat Isya dengan berjamaah.
bijaksana kiranya kalau kajian pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dilimpahkan pahalanya dengan berlipat ganda, dan Allah membimbing kita senantiasa ke jalan yang benar. Dan semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini kita dimampukan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis kita ini, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.